Halo para warga negara, kembali lagi dengan saya di SNG 101. Oke para warga negara, jadi kali ini aku ingin membahas tentang operasi yang saya di Thailand karena saya banyak pertanyaan dari warga negara saya. Tepuk tangan dulu. Oke, warga negara saya banyak bertanya tentang operasi yang saya di Bangkok gimana. Dan yang sangat saya banggakan itu video saya ini sebanyak 4.000 lebih orang yang nonton dan kalau aku hitung sampai sekarang itu sudah 27 orang yang ikuti saya untuk melakukan operasi di Thailand. Berarti video aku ini bermanfaat juga ya. Thank you ya semua sudah percaya dengan saya. Oke, jadi sekitar 27 orang yang sudah pergi ke Thailand karena anjuran dari saya gitulah. Bukan anjuran sih, dia lihat video saya, lepas dia ikut karena dia mau buat juga, jadi dia ikut gitu. Yang buat di klinik saya sendiri di Niruda Klinik itu 8 orang. Nah, 8 orang. Kalau tak salah saya ya, 8 orang. Lepas yang di klinik lain yang aku anjurkan juga ada. Yang aku anjurkan di klinik lain juga ada itu ya sekitar 19 orang di klinik lain yang aku anjurkan itu kan. Karena aku cari nih, begini para warga negara, setelah aku cari ternyata di Thailand itu di Bangkok itu klinik banyak banget, bukan hanya di Bangkok sih, di satu Thailand itulah semua gitu ya, banyak banget tentang operasi-operasi yang klinik-klinik operasi gitu ya. Jadi aku udah cari, aku udah cari ternyata banyak klinik yang murah dan hasilnya sangat bagus juga, dan ya ada quality juga lah walaupun murah gitu ya. Kalau klinik yang aku pergi itu memang klinik yang ada namanya, yang klinik yang gimana ya, yang terkenal lah gitu di Bangkok ya. Nah jadi ya harganya memang segitu, itu pun karena tulang hidungku ada yang bukan kabur maksudnya, lebih bengkok, tulang bengkok di dalam, lepas ada filler, jadi itu pekerjaan tambahan, jadi ya tambah uang gitu ya. Jadi kalau hidung kamu nggak ada masalah normal itu ya harganya cuma segitu doang, nggak akan lebih gimana gitu ya. Jadi oke para warga negara, aku juga mau bacain ini nih message dari Instagram. Banyak nih pertanyaan dari para warga negara saya yang di luar sana tentangnya ini gimana sih. Jadi aku mau bacain satu-satu dan aku bisa jelaskan di sini ya. Aku mau minum dulu, aku haus banget. Kayaknya mau hujan deh. Awan udah gelap. Sorry. Oke para warga negara, jadi aku mau bacain nih satu-satu komen dari para warga negara saya yang di Instagram. Mana? Oke, ini kita mulai dari Wulan Gurianto ya. Dia tanya, Kak, aku mau OP Kak. Maaf ya, aku tuh nggak bisa baca singkat, jadi aku bacanya agak gugup ya. Sorry ya. Kak, aku mau OP Kak. Kapan kesana lagi? Nama kliniknya kakak apa ya Kak? Makasih. Mungkin maksudnya Ulan mau barengan pergi ya. Kok merah sih? Oke, nama kliniknya tuh Niruda Klinik. Barang pergi, boleh aja. Soalnya aku juga mau buat tambahan lagi nih. Aku rencananya itu aku agak sedih sih. Ini hasilnya tuh bagus sih, natural. Tapi aku tuh maunya tuh tinggi. Tapi aku takut jebol juga. Biar aku jelaskan deh nanti. Biar nanti aku jelaskan deh ya. Oke. Jadi itu aku mau buat dagu. Nih. Aku mau implan dagu sama bibir. Bibir ini aku mau tipisin nih. Ini juga ditipisin. Tapi nanti dulu, aku mau kerja dulu, simpan banyak uang baru aku bisa pergi buat gitu ya. Oke. Jadi ya Ulan aku udah bilang ya, di klinik Niruda, kalau kamu mau ikut boleh, tapi mau tunggu aku ya. Kalau kamu mau pergi duluan juga boleh, aku kasih alamatnya aja di Bangkok sana ya. Ini kliniknya bukannya betul. Ini Ulan ini pintar betul, dia cepat banget carinya. Sebab sama ke hidungku juga pernah filler pada 23 November 2007. Oke, ini masalah filler ya. Dia bilang si Ulan ini ya, bilang ada filler. Aku nggak mau bilang ya. Aduh. Oke deh, tak apa deh. Oke, jadi dia udah pernah filler ya, ini temanku ya. Dia udah pernah filler. Jadi dia fillernya itu
udah sekitar 3 tahunan. Aku bagi tahu ya para warga negara, mau gimana pun walaupun ada filler, kita mau jujur aja ke dokternya ya. Sebab itu untuk kebaikan kita juga. Kenapa? Sebab kita kalau ada filler di dalam, kita itu nggak kasih tahu dokternya. Tapi kalau dokter yang pintar itu pegang aja, dia udah tahu, dia udah bisa rasa oh dalam kamu itu ada filler gitu ya. Jadi untuk untuk kita itu keselamatannya apa? Takutnya dokter kan nggak tahu dalam ada filler kan, dia pasang lah implan ke dalam. Kalian tahu nggak sih filler itu tuh bukan lemak atau apapun, dia nggak bisa nempel di daging, dia nggak akan menyatu di daging. Lepas si implannya itu apalagi kan itu nggak bisa nyatu ke daging. Jadi kalau udah kegabung filler sama implan, nanti dia akan menggesek-gesek, akan lari. Takutnya udah dioperasi implan kamu lari. Itu kata dokternya yang nggak salah ku dengar, karena dia berbicara bahasa Thailand. Oh, pendek nih ya, ini nakap oh soi mak malai cing. Oke, jadi nggak boleh ya, kita harus jujur aja dengan dokternya. Aku pernah filler gitu. Jadi filler, sisa-sisa fillermu itu akan diuras keluar, akan digali keluar. Biar kenapa aku lihat luar terus sih, soalnya di luar sana tuh ada something wrong dah. Jadi untuk keselamatan kamu juga ya. Oke, jadi harus beritahu dokternya kamu pernah filler. Oke, itu aja. Halo Kak, salam kenal dari Mega. Aku baca namanya ketat aja ya, nggak perlu semuanya. Soalnya aku nggak minta izin sama mereka, boleh nggak sih aku itu nge-review pertanyaan kamu gitu ya. Nama Mega ya. Kata Mega itu, halo Kak, salam kenal, saya Mega dari Batam. Sebelumnya saya udah lihat di SUSB itu apa sih, astaga Tuhan, aku tuh nggak bisa singkat. Kakak di channel kakak. Oh, oke. Sebelumnya aku udah lihat di channel kakak. Saya pingin tahu betul dalam panganan plastik sejuri di Bangkok, Thailand. Kakak boleh nggak ya sharing tentang operasi? Tentu aja boleh Mega. Aku tuh orangnya itu nggak sombong, tapi sayangnya tuh nggak ada yang suka subscribe channel aku. Padahal yang nonton itu udah mau 5.000 loh, tapi yang subscribe channel aku itu nggak ada. Jadi ya tolonglah para warga negara, biar aku bisa sharing lebih banyak, subscribe lah channel saya. Maksudnya kan untuk biar lebih banyak orang tahu di luar sana tentang operasi itu. Dan satu lagi, jangan keburu-buru mau buat apapun, kita harus pikir matang-matang sebelum berbuat. Seperti fillerku yang dulu itu sangat bodoh. Aku dapat uang langsung buat aja gitu, nggak pikir dulu itu resiko nggak, bahaya nggak, hasilnya gimana gitu, dan apa-apalah gitu lah. Betul. Oke, jadi atau kakak ada nomor WhatsApp, aku udah kirim ya nomor WhatsApp saya ke Mega. Dah kakak minta ke Thailand lagi, saya pengen join kakak, terima kasih. Wah, banyak yang mau join sama aku pergi ya, tapi sekarang aku lagi bokek soalnya lockdown, nggak kerja, nggak ada tabungan. Kalau aku ada tabungan mah nggak perlu kalian ajak aku join pun, aku ajak kalian join. Kita sama-sama pergi Thailand buat mempercantik diri, mempercucuk meong. Oke. Mega, kamu boleh lihat video-video saya yang di 1, 2, 3, 4 itu ya, tentang operasi punya itu aku ada ngomong keluar kok tentang apa-apa gitu. Makanya jangan di skip ya. Oke para warga negara, aku bagi tahu ya, videoku jangan di skip. Karena kenapa? Banyak dari para warga negara ini yang bertanyanya berpusing-pusing terus. Maaf ya, bukan aku itu ya. Maksud aku tuh pertanyaan yang aku udah sebutkan tapi ditanyakan lagi. Itu sebabnya para warga negara, video aku semua tuh jangan di skip ya, dinonton sampai habis. Tolonglah, nggak sampai 1 jam kok, paling lambat pun 30 menit gitu. Itu pun karena kalau kalian yang beneran mau melakukan operasi, kalian boleh lihat dengan detail video saya. Sebab aku bicaranya itu memang sesuai pengalaman aku sendiri, nggak buat-buat ya, nggak buat-buat. Oh, dan aku sendiri ke Bangkok sama sekali nggak buat-buat. Aku bukan tukang main film ya, jadi aku nggak bisa acting. Jadi aku buatnya apa, aku dapatnya apa, dan aku ceritanya apa gitu ya. Oke, jadi para warga negara, jadi tolong ya video aku jangan di skip, nonton aja sampai habis ya. Itu nggak ada, itu kok biaya tambahan apapun, nonton aja sampai habis. Dan kalian bisa tahu aku perginya tuh gimana, cara operasinya tuh gimana, apa. Tapi nggak apa, di videonya aku jelaskan kembali ya, dengan pertanyaan-pertanyaan warga negara saya. Oke. Roni. Selamat pagi. Perkenalkan, aku Roni. Hai Roni, apa kabar? Dan rencananya aku ada niat mau operasi hidung aku. Dan tadi aku lihat di YouTube, review kamu pernah operasi di Thailand. Boleh aku tanya-tanya dan minta sarannya? Terima kasih sebelumnya. Boleh saja Roni, kamu bisa tanya aja, apapun pertanyaan kamu aku akan menjawabnya. Tapi kalau aku free ya, jadi aku akan membalasnya secepatnya. Mau dikecilkan dikit cupingnya sama dinaikin ujungnya ya.
Tapi aku lihat si Roni ini fotonya tuh udah bagus loh, hidungnya itu udah bagus sebenarnya, hanya bawahnya itu ada sedikit besar ya. Tapi dia bilang mau naikin, makanya aku beri saran ke Roni itu. Aku lihat hidungnya tuh udah bagus ya, tinggal dikasih implan aja, tinggiin, pasti udah bagus. Jadi cupingnya tuh nggak perlu dikecilkan, soalnya kalau hidung kita itu cupingnya dikecilkan nanti akan kayak Michael Jackson. Tapi sebenarnya dalam cerita aku ini aku juga mau kecilkan cupingnya. Aku memang mau kecilkan cuping, aku mau buat kecil kayak opa-opa Korea itu loh, kayak si yang mama itu ya. Aku mau kecilkan kayak dia gitu. Jadi Roni, kamu bisa apa? Bisa kirim pesan aja kepada saya, jadi aku bisa membalas pertanyaan kamu. Ataupun kamu bisa lihat videoku yang sekarang ini, jadi aku bisa menceritakan semuanya ya. Ya, dikasih implan aja depannya. Di mana? Oke. Oh ya, para warga aku mau bilang dong, sebenarnya kita operasi itu habis banyak uang. Kita mau hasilnya yang gimana? Pasti bagus kan, tinggi kan, cocok kan, meong kan. Tapi dari 1000 orang, mungkin dari 300 orang dia tuh mau yang natural. Kayak aku nih, hasilnya tuh natural banget. Tapi sebenarnya aku tuh mau yang tinggi. Coba kalian pikir deh, kita udah keluarkan banyak uang nih, udah tahan sakit nih, tapi hasilnya natural. Tapi ya, menurut kalian lebih bagus yang mana sih? Bagus natural atau yang tingginya sampai yang tinggi-tinggi banget tuh ada tuh. Aku lihat di klinik yang apa namanya, Alphato 2 ya, Alphato 2. Itu implannya itu tinggi banget, astaga, itu udah sampai jidak, dia dari jidak turun ke bawah gitu, udah tinggi banget hidungnya. Menurut kalian tuh bagus tinggi atau kayak gini aja yang natural? Ini tingginya ya. Oke. Aduh, mukaku agak sedikit minyakan ya, soalnya aku tuh mukaku memang muka minyakan. Tapi minyaknya itu enggak apa namanya? Enggak banyak. Cuma nampak kilat-kilat aja. Oke, ini menurut kalian tuh lebih bagus yang natural kayak aku ini atau yang harus tinggi-tingginya yang kayak Pinocchio itu ya? Nanti komen aja di bawah. Soalnya aku mau bongkar lagi ceritanya. Tapi karena aku kesentuh dengan Andika Wirawan. Andika Wirawan ini pramugara ya, cocok banget. Pramugara Dubai kayaknya, nggak salah aku sih. Aku juga nggak tahu sih kayak gitu. Soalnya dia tuh muji banget dengan hidung natural aku itu bagus kata dia. Jadi aku pikir ada yang bilang bagus kok, jadi nggak perlu bongkar lah gitu. Palingan aku kecilkan cuping aku lagi tuh, cuping aku tuh kurang kecil itu. Aku mau kecilin, dipotong. Oke, dari Andika nih ya. Ini nih Andika udah ikutin aku ke klinik Nuruda dan dia tuh sangat bahagia banget. Hasilnya tuh bagus. Saya suka lihat vlog Mas about nose job in Bangkok. Oke. Karena saya ada plan to do the same next January, kalau boleh saya mau minta some information. Kebanyakan info saya sudah dapat dari vlognya sih. Cuma ada beberapa yang saya mau tanyakan lagi. Ya, boleh saja tanyakan aja ya Aditya, tapi sekarang dia udah melakukan nose jobnya ya. Cuma aku nih baca kembali ya, mana tahu boleh bagi tahu warga negara juga kan. Oke. Tapi biar orang lebih percaya ya, udah lihat vlog aku kan ada tinggalkan tuh Facebook atau Instagram. Tapi aku lebih sering di Facebook deh ya, kalau kamu cari aku di Facebook aja. Soalnya di Instagram ini setahun buka sekali. Bukan setahun buka sekali sih, maksud aku kalau gambar sih selalu aku post, tapi itu message-nya itu loh yang di atas itu loh, aku tuh jarang buka. Jadi bukan jarang buka. Ya memang jarang buka. Oke, jadi kalau kita tanya kembali kepada orang yang udah pernah buat, kan kita rasanya lebih percaya diri ya, lebih terpercaya lah. Soalnya bukan lihat di video aja, kita bisa langsung ngomong dengan orangnya langsung ya. Jadi aku tuh tipenya nggak sombong, kalian tuh bisa cari aku aja dimanapun untuk kebaikan. Oke, setelah saya review nih komplain. Maaf ya, aku tuh nggak pandai baca. Saya akan ke Neruda juga. Menurut Mas, Neruda bagus kan? Dulu Mas pilih Neruda karena apa? Oke, aku pilih Neruda karena dari teman-teman aku yang bilang, oh di Neruda tuh bagus, di Bangkok tuh lokasinya itu. Jadi aku tuh cuma fokus cari itu kedai itu rumah sakit Neruda saja. Aku nggak cari yang lain-lain itu. Jadi aku cuma di sana aja dan itu sebabnya aku buat di sana ya. Oke, kedua, bookingnya harus dari jauh-jauh hari ya, betul. Kita harus booking dari jauh-jauh hari. Kayak kamu mau hidung, tapi kalau kamu yang pergi ke abal-abalan itu nggak perlu. Pergi aja langsung dia potong langsung operasi. Tapi hasilnya jadi apa aku nggak tahu. Jadi kalau klinik yang memang ada jaminannya, dia pasti akan, kamu harus buat
apa sih, apa tadi dia bilang, booking dulu. Nah baru sampai sana baru kita dulu mas bookingnya dari berapa lama. Oke, aku dulu bookingnya tuh sebelum 2 minggu ya, sebelum 2 minggu mau pergi Bangkok aku udah booking. Aku akan sampai di tanggal ini dan kamu harus tolong sediakan kamarku. Enggak sih, bukan kamar, maksudnya sih biar aku datang itu nggak antri. Soalnya pas aku datang itu antriannya itu panjang banget. Tapi nama aku duluan dipanggil, soalnya aku udah booking duluan. Jadi kamu jangan main-main, oke? Oke, 3. Dulu mas hotelnya di dekat Nirudaya, betul sekali. Tapi aku udah lupa geger otak ya aku ya, soalnya udah 1 tahun. Oh iya, aku lupa kasih tahu warga negara. Ini adalah dimana videoku sudah 1 tahun setelah aku plastic surgery in Bangkok, Thailand. Sudah 1 tahunnya aku buatnya, jadi ini hasilnya sudah 1 tahun. Dan bagiku hasilnya bagus. Bagi aku terlalu natural sampai orang tuh tak tahu aku operasi hidung. Tahu, teman-temanku tak tahu aku operasi hidung soalnya, dan lihatnya tuh kok kayaknya natural. Kenapa? Karena sebelum aku kasih implan, aku filler pun udah tinggi, tapi nggak setinggi ini ujungnya nggak setinggi ini, cuma batangnya doang tinggi. Nah, udah tinggi. Jadi kalau aku dulu udah biasa lihat kuping pula, hidung operasian aku, filler aku tuh mereka udah biasa lihat. Jadi aku udah bagi implan, mereka pun nampaknya biasa-biasa aja. Ya udah, aku bukan mau pamer juga. Oke, jadi nampaknya natural banget ya. Jadi sampai orang tuh nggak tahu, sampai dia orang searching dekat YouTube baru nampak YouTube aku baru, oh kamu ada operasi ya, oh my god, I look it, oh my god, this is so nice ya, thank you so much ya. Nah, begitu aja sih. Ya, di dekat sana ya, karena kenapa? Kita harus angkat hotel di dekat kliniknya pada pertama kali operasi. Soalnya nanti kita akan melakukan pembukaan benang, ataupun kita takutkan mau melakukan pertanyaan apapun. Jadi kita bisa menanyakan kliniknya dengan senang kalau kita di dekatnya. Aku itu kemarin ambilnya tuh nggak sampai 1 kilometer, dekat deh. Dekat, kayaknya jalan kaki pun bisa sampai sih kalau kalian mau jalan aja. Kalau aku sih enggak. Aku itu udah selesai operasi, aku naik Grab motor. Di Thailand itu ada Grab motor ya, yang aku ceritakan di video-video aku yang sebelumnya. Enak banget. Dari klinik Neruda ke hotel aku cuma 65 baht. Nah, murah banget, 65 baht naik motor. Sampai. Oke. Begitulah ya, harus ambil di dekat klinik yang dimana kita operasi. Jadi kita nggak susah mau balik-balik kan gitu. Saya mau hotel service apartemen yang ada kancai, ada wifi juga. Menurut gampang nggak cari hotel, gampang banget ya. Di Thailand itu sangat gampang banget, kita mau cari hotel dimanapun itu sangat gampang, soalnya hotel itu di mana-mana ada. Tapi lebih bagusnya kan bisa bookingnya di Traveloka aja ya. Aku anjurkan banget di Traveloka. Aku bukan lagi sponsor Travel ya. Soalnya order di Traveloka itu sangat senang. Kita order, book, senang aja, sampai sana kita udah langsung tidur. Nggak perlu susah-susah lagi mau cari hotel ya. Tapi pastikan hotelnya itu di dekat klinik kita, di mana kita melakukan operasi ya. Oke. Selanjutnya udah 3 itu aja sih mas. Oh ya, oke. Oh my god, ini si Aditya Andika Wirawan, dia kirimkan aku fotonya, tapi aku nggak bisa kasih kalian lihat, soalnya itu privasi, oke. Dia kirimkan aku lihat fotonya, itu bagus dan cocok banget. Hidungnya tuh kayaknya sama tinggi kayak punya aku deh, tapi bagus, punya dia tuh bagus banget. Soalnya cupingnya tuh kecil, jadi hasil punya dia tuh lebih bagus, oke. Natural banget. Ya bagus mas, dia panggil saya mas ya, panggil dede aja. Ya bagus mas, aku suka ya, sesuai sama yang aku mau ya. Alhamdulillah ya. Nggak terlalu tinggi, kelihatan natural ya. Di klinik Niroda tuh kerjanya tuh natural banget. Ini fotonya waktu kemarin masih agak bengkak, saya juga masih belum kelihatan benar-benar facialnya sih ya. Tunggu 3 bulan baru kelihatan. Oh gitu, bukan di Bangkok ya. Ya mas, udah bagus hidungnya, cuma buat dikecilkan cupingnya aja. Iya, memang aku mau kecilkan cupingnya aja. Itu Andika. Bagus dokternya, nolak berarti itu dokter bagus ya. Kalau kita buat terlalu tinggi, dokternya nolak berarti dokternya bagus. Karena terlalu tinggi itu kamu membahayakan diri kamu sendiri. Nanti jebol hidungmu, siapa mau bayar? Oke. Iya, rapi juga jahitannya di Niruda, yang jadi nggak begitu bengkak. Iya, memang di Niruda tuh nggak begitu bengkak. Tapi kenapa punya aku kemarin bengkak? Soalnya aku sendiri salah. Dokternya udah anjurkan aku pakai itu pendingin itu ya, masih ada sih, aku sempat ke kulkas, pendingin gitu untuk ditapakkan ke kepala. Tapi aku nggak beli, soalnya aku lagi sakit, aku nggak pikir ke itu lagi. Soalnya dia tawarkannya sebelum aku operasi, dan aku udah selesai operasi itu agak pening kepalaku, jadi aku nggak pikir mau beli itu kan. Oke. Jadi kepala aku tuh itu, jadi pembengkakannya tuh lumayan kemarin punya aku, soalnya aku nggak kasih itu pendingin. Jadi kalau kasih pendingin kan memarnya tuh nggak terlalu nampak. Jadi bagusnya si Andika ini punya dia nggak terlalu bengkak.
dan jahitannya rapi. Memang rapi banget, nggak nampak tuh jahitan punya aku. Biasa punya orang tuh ada nampak jahitannya di sini. Jadi itu sangat nampak deh kalau OP. Oke gitu. Ini dia sampai kayak gini. Oh my god. Aku ada lihat nih foto yang Andika kirimkan aku sampai matanya jebol gitu. Punya aku untung nggak sebengkak ini. Makanya di Niroda itu kerjaannya bagus ya. Tapi aku nggak tahu di klinik lain ada nggak yang sebagus itu. Oke. Lanjut, ini dari Sri Moe. Oke. Kak mau tanya dong, kemarin sempat OP hidung habis berapa kak? Aku udah kasih tahu harganya di video di bawah. Coba kalian lihat. Coba si Sri lihat. Kalau OP payudara di Thailand itu kira-kira berapa? Oke, kebetulan kemarin aku ada excuse me nih ke kedai pula, ke klinik payudara. Itu oh my god, di Thailand tuh murah banget loh. Tapi kan pasti banyak jenis ya, itunya kita mau pilih yang terbaik aja. Kemarin aku lihat kalau nggak salah 350 mili. Satunya ya 350 mili, jadi dua itu 700 mili. Itu harganya itu 50.000 baht Thailand, lebih murah dari hidungku. Kan pikirkan ke otak, lebih murah dari hidungku, udah dapat 2 bola tetek besar gitu ya. Murah. Itu harganya ya Sri ya, yang pernah aku lihat kalau nggak salah saya. 50.000 baht saja, murah. Di Kalika Indonesia kan boleh cari di Google ya, bukan aku nggak mau cariin, kan boleh cari di Google. 50.000 baht dibagi ke Indonesia rupiah jadi berapa gitu ya, kan soalnya kalian di Indonesia. Oke. Dari Imam Fauzi. Halo bang, kemarin saya lihat YouTube-nya soal OP hidung. Kebetulan saya tertarik nih, boleh tanya-tanya? Boleh aja, tanya saja, aku nggak marah kok, tanya. Saya mau kecilkan cuping hidung sama mencungin juga. Oke. Perkiraannya berapa ya bang? Dan kebetulan saya belum pernah sama sekali, apa bisa sekali di taman pas gitu, temenin pas di Bangkok. Oh dia mau aku temanin ya. Imam Fauzi. Oke, aku bagi tahu tentang harga ya. Harga itu berbeda-beda. Mancunginnya harga beda, kecilinnya harga beda. Jadi kalau kamu mau pasti harganya berapa, kamu harus datang ke klinik dulu. Jadi dokter akan lihat. Oke. Oh ini mau dikecilkan. Oh ini mau ditambah. Oh ini. Jadi nanti harganya dokternya akan bagi tahu. Tapi ini harganya nggak sampai beli rumah lah ya. Nggak sampai jual rumah lah ya. Harganya ya segitu aja. Kalau sampai yang jual rumah itu operasinya di Korea, soalnya sampai beratus juta ya. Oke. Temani ke Bangkok. Kalau aku sekarang ada tabungan, kita pergi langsung. Sekarang corona, jadi nggak bisa. Kamu pergi sendiri aja, memberanikan diri, ataupun kamu bawa temanmu. Tapi yang pastinya harus direncanakan matang-matang dulu ya sebelum pergi ya. Oke, selanjutnya Novia. Hi there. Mau tanya pas operasi di Thailand ke klinik mana ya? Niroda klinik. Hai, itu apa di RS mana ya? Itu filler. Dia tanya ini nih. Aku bagi kalian lihat dulu. Aduh. Nah, lihat ya warga negara, aduh, kayak dalam pulau. Ini adalah dimana gambarku itu yang masih natural, belum operasi, dan ini mancung. Itu karena filler. Ini filler. Dulu saya filler ini. Saking bodohnya saya filler, jadi berantakan hasilnya. Bukan berantakan sih, maksudnya ya begitulah, sedih banget. Nah, aku udah ceritakan perbedaan implan sama filler. Kalau belum ada yang mengerti, lihat video aku yang di bawah itu ya. Oke. What to do? Plastic surgery in Thailand, but I don't know which one clinic and doctor is good. Do you have any option and how much and how long? Ya aku udah ceritakan, kamu boleh lihat di video yang di bawah ya. Si Novia, kayaknya si Novia ini udah buat deh, aku lupa deh. Soalnya ini udah banyak banget ya message dari para warga negara saya selama 1 tahun ini. Selama 1 tahun aku buat operasi surgery ini udah banyak banget. Cuma aku nggak bisa baca semua soalnya udah terlalu banyak. Tapi itu yang udah aku baca itu udah aku balas punya sih, udah aku play. Cuma aku ceritakan lagi keluar kepada kalian semua biar kalian tahu juga gitu ya. Jadi sama-sama tahu. Aku minum dulu. Oke.
Jadi para warga negara, itu aja sih video-videoku. Kau lihat udah setengah jam di sini. Kayaknya aku mau percepat videoku, jadi videoku nggak terlalu panjang biar suaraku lebih kecil. Aku bagi tahu ya para warga negara. Ada nih pertanyaan dari para warga negara aku juga. Dibilang kalau nggak bisa bahasa Inggris gimana? Kalau nggak bisa bahasa Thailand gimana? Ya alamak. Setidaknya kita mau beroperasi itu, setidaknya di luar negeri kita harus bisa bahasa Inggris, walaupun yes no aja lah, boleh lah, seperti anakku. Soalnya di Thailand juga bukan pintar banget bahasa Inggrisnya mereka itu ya, jadi harus bisa. Bukan harus bisa sih, setengah bisa ya. Setidaknya ngerti lah, oh I wanna do like that, I wanna up like that, and สวยๆมวยนะครับจริงๆอันนี้สวยมากอันนี้สวยมากๆเลยจริงๆไม่จิบนะไม่จิบนะครับไม่จิบนะไม่จิบapa dia ngomong aku pun tak paham ya. Oke para warga negara, jadi ini ya cerita tentang saya ya, dari komen-komen para warga negara saya tentang plastik surgery in Bangkok, Thailand. Jadi ada pertanyaan apa lagi kan bisa komen aja, dan aku akan buat video tentang klinik-klinik mana sih yang bagus gitu ya, klinik-klinik yang mana sih. Tapi aku mau cari dulu ya, aku nggak janji ya mau buat video ini, soalnya aku mau cari dulu betul-betul, soalnya aku nggak berani juga buat video unboxing klinik-klinik gitu ya, soalnya takutnya tuh di akunya bagus tapi di kaliannya nggak bagus, jadi aku nggak itu sih nggak terlalu tertarik, kecuali kalian kecuali kalian cari aku di sosial media aku, nanti aku bisa bagi tahu ke kalian gimana gitu ya. Oke, jadi oh ya aku mau bagi tahu juga nih, ada nih adik aku yang dari Sydney, namanya siapa, Momo. Oke, si Momo tanya nih, apa bedanya pakai tulang kuping sama langsung implannya. Ternyata aku udah cari-cari nih berita-berita, ternyata pakai tulang kuping itu lebih bagus, lebih menjamin, lebih selamat ya kata orangnya. Kenapa? Kalau kamu pakai tulang kuping di atas implan itu, otomatis tulang kupingnya akan nempel di kulitmu. Jadi resiko jebolnya hidung kamu, resiko pecahnya hidung kamu itu sangat kurang. Oke, kalau kamu pakai implannya langsung, resiko pecahnya hidung kamu itu lumayan beresiko ya. Karena kalau bagian terlalu tinggi aja, kalau yang natural kayak aku sih, aku nggak takut. Soalnya ini rendah kok bagi aku ya. Ini nggak tinggi kok, ini rendah. Nah, jadi kalau aku sarankan sih kalau yang mau pakai tulang kuping juga boleh sih kalau kalian mau. Soalnya itu lebih menjamin ya, lebih menjamin kejebolan hidung kalian. Kalau kalian mau tinggi-tinggi gitu ya. Aku ada rencana sih mau bongkar, tapi lihat dulu deh, kayaknya ini udah bagus sih, udah nggak ada masalah. Ini dagu, dagu ini aku mau lihat nih dagu aku mau dikasih implan apa, tapi tunggu ada uang lah yang pastinya. Ini aku mau kasih, kalau V ini udah V ya, muka aku tuh nggak berpetak ya. Kalau pas bibir ini aku memang mau, bibir ini aku memang mau buat, nggak ada fotonya tuh. Bibirnya aku memang mau buat, mau ku kecilin ya, mau ku kecil-kecilkan biar cantik, biar cucunya ya. Iya. Jadi para warga negara ya begitu aja ya. Ada pertanyaan apa lagi dari kalian semua kan boleh tanyain aja. Boleh tanyain aja di bawah komen sana. Nanti aku akan balas komen kalian. Aku tuh 24 jam pasti aku udah buka deh sosial media. Jadi aku tuh nggak akan ketinggalan deh kalau komen dari kalian itu ya, aku akan selalu balas. Soalnya sekarang kan aku masih permulaan, nggak terlalu banyak orang komen, jadi aku masih bisa sempat nih balas-balas. Tapi kalau udah sampai 20.000, 20 juta kayak si Halilintar, itu udah nggak bisa balas, gitu ya. Oke, jadi para warga negara, saya berharap semoga video aku ini bermanfaat untuk kalian yang mau melakukan plastik surgery in anywhere, I don't know where. Jadi semoga kalian dapat pengalaman yang lebih bagus. Kalau kalian mau detailnya itu tentang harga-harga yang saya buat itu, kalian bisa lihat video aku yang di bawah. Dan rasanya itu gimana, apa-apa kan bisa lihat juga video yang di bawah itu, aku udah buat videonya banyak, jadi kan bisa lihat aja. Kalau ada yang belum tahu lagi, kalian boleh tanya aja langsung ke aku, ataupun komen dulu di bawah, ataupun langsung cari aku di Facebook atau di Instagram. Dan satu lagi ya para warga negara, jangan di skip video saya, karena kalau kalian skip kalian akan keputusan jaringan, jadi kalian nanti akan bertanya ulang kepada aku ya. Aku nggak salah sih kalau kalian bertanya lagi, soalnya ya aku membalasnya sebisa saya. Tapi lebih bagusnya kan nonton sampai habis aja kalau kalian yang beneran mau melakukan plastik surgery. Jadi kan harus melihat sampai habis aja video saya ya. Jadi kalian nggak perlu bingung-bingung gitu ya.
Oke para warga negara, jadi video aku sampai di sini aja, sampai jumpa lagi. Dan nanti aku akan buat video-video tentang apapun yang aku mau buat. Jadi kalian bisa lihat gitu, atau ada pertanyaan apa, kalian bisa komen di bawah. Jadi membuat aku berpikir untuk melakukan video apa. Dan jangan lupa para warga negara, subscribe channel saya. Subscribe itu gratis ya. Subscribe aja tuh, tekan tombol yang di bawah itu ya para warga negara. Dan terima kasih banyak. Dan sampai jumpa, sampai bertemu lagi. Yang mau join kita pergi bareng-bareng ya. Thank you, bye-bye.